Perkenalkan, saya Laurentius Daniel Nagraha dengan NIM 182241107 dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan um, analisis fenomena sampling dan juga aliasing, serta bagaimana teorema Nyquist ini menentukan integritas data digital kita. Kita mulai dengan persamaan berikut, yaitu sebuah sinyal analog berupa XAT sama dengan 3 cos 100 pt. Dari persamaan ini tuh kita dapat mengidentifikasi amplitudo sebesar 3 dan juga frekuensi fundamental atau F0 itu sebesar 50 Hz. Yang mana hal ini tuh didapat dari rumus 2pi F0 sama dengan 100 pi. Bisa dilihat dari grafik di kanan bawah ini juga, dalam ranah frekuensi, sinyal ini tuh direpresentasikan oleh sepasang impuls delta pada frekuensi positif dan juga negatif sebesar 50 Hz dengan nilainya tuh 1,5. Selanjutnya, untuk mendigitalkan sinyal ini tuh tanpa merusak informasinya ya, kita tuh harus mematuhi hukum yang namanya hukum Nyquist, di mana sampling rate itu atau fs ya, itu harus lebih besar dari 2 kali frekuensi fundamentalnya atau f0. Hal ini karena f0 kita itu kan 50 Hz ya, maka batas kritisnya itu adalah 100 Hz. 50 Hz tadi diambil dari persamaan sebelumnya. Jika kita mengambil sampel di bawah angka 100 Hz ini, kita tuh akan memasuki area dalam kutip bahaya karena di mana akan terjadi aliasing. Oke, sekarang mari kita lihat untuk pengerjaan matematisnya ya. Untuk sampling rate 300 Hz, kita akan mensubstitusi dan akan menghasilkan persamaan yaitu xn sama dengan 3 cos pi per 3 dikali n. Di sini tuh sinyalnya itu akan tetap terjaga dan tidak akan terjadi aliasing. Tetapi pada frekuensi 40 Hz kita akan mendapatkan 3 cos 2,5 pi dikali n. Hal ini dapat setelah mereduksi sudut fase dengan membuang siklus 2pi-nya. Di mana ya persamaannya itu akan menjadi 3 cos 0,5 pi n. Yang berarti tuh sinyal aslinya itu akan menyamar dan akan terjadi frekuensi aliasing sebesar 10 Hz. Lalu untuk kasus 60 Hz, ini tuh akan memberikan suatu paradoks yang menarik, di mana secara matematis sudut 5pi per 3 dikali n ini tuh memang ekivalen dengan minus pi per 3 dikali n, karena sifat genap kosinus hasilnya itu adalah 3 cos pi per 3 dikali n, yang secara rumus itu memang identik dengan sampelnya yang frekuensi 300 Hz. Tetapi secara fisik, hal ini tuh tetap merupakan frekuensi aliasing sebesar 10 Hz. Hal ini karena sampling rate-nya itu masih di bawah batas Nyquist-nya. Mari kita buktikan secara visual pada grafik ranah waktu, titik-titik yang ada di sebelah kiri bawah ya. Titik-titik ungu ini tuh mengikuti bentuk gelombang analog asli dengan sangat rapat kan. Ada 6 sampel dalam waktu periode diskrit dengan n sama dengan 6 sampel. Di grafik ranah frekuensi yang sebelah kanan bawah, kita juga bisa melihat impuls asli di 50 Hz yang berulang secara bersih setiap 300 Hz. Nah, pada kasus kedua yaitu 40 Hz, itu jelas-jelas terjadi aliasing. Hal ini tuh bisa dilihat di grafik kiri bawah ya. Titik sampelnya itu jatuh pada nilai 3, lalu pada nilai 0, minus 3, lalu 0 lagi, dan seterusnya. Nah, sistemnya itu dalam tanda kutip itu tertipu dan menghubungkan titik-titik ini menjadi gelombang yang terkesan lambat sebesar dengan frekuensi 10 Hz. Hal ini tuh ditunjukkan oleh garis putih-putih, putus-putus putih-putih, putus-putus putih di grafik kiri bawah.
Dalam spektrum frekuensi di grafik kanan bawah, itu impulsnya pun juga akan bergeser ke angka 10 Hz. Pada kasus ketiga, yaitu 60 Hz, kita tuh melihat ilusi matematis gitu. Nilai titik sampelnya itu memang identik dengan sampel 300 Hz. Tetapi karena interval waktu pengambilan sampel ini lebih lebar, mereka itu membentuk pola gelombang aliasing 10 Hz juga. Hal ini tuh membuktikan bahwa manipulasi trigonometri itu tidak bisa menghindari kegagalan fisik jika aturan hukum Nyquist itu emang dilanggar gitu. Nah, berikut itu matriks untuk membandingkan ketiga kasus kita tadi. Bisa dilihat hanya sampling 300 Hz saja yang memenuhi syarat hukum Nyquist. Sementara untuk 40 Hz dan 60 Hz, sinyal itu mengalami distorsi atau aliasing ya, dan menghasilkan frekuensi aliasing yang sama, yaitu 10 Hz. Selain itu, walaupun frekuensi sampling 300 Hz dan juga 60 Hz itu punya persamaan diskrit yang memang mirip, tetapi hasilnya itu berbeda karena mereka memiliki spasial waktu yang berbeda juga. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa deret angka yang sama itu bisa menciptakan suatu realitas fisik yang sepenuhnya itu beda jika kita itu mengabaikan frekuensi pengamatannya gitu. Lalu integritas data digital kita itu sepenuhnya itu bergantung pada pemilihan sampling rate yang tepat gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.